Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam tentang Wali Songo. Apakah kalian tahu apa sih itu Wali Songo? Ya, Wali Songo atau Wali Sanga dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Beliau-beliau ini tinggal di 3 wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya Gresik, Lamongan Tuban, Demak Kudus Muria, dan Cirebon Jawa Barat. Jadi ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Jadi 9 wali ini dibagi menjadi 3 pulau Jawa. Pulau Jawa Timur, Pulau Jawa Tengah, dan Pulau Jawa Barat. Ada beberapa pendapat mengenai arti Wali Songo. Yang pertama, Wali Songo adalah wali yang 9, yang menandakan jumlah wali yang ada 9. Atau Songo itu kalau di bahasa Jawa, di bahasanya kita, bahasa Jawa yang Banyumas, artinya sanga ya. Sanga itu artinya 9. Namun, ada pendapat lain mengatakan bahwa Songo atau sanga berasal dari kata sana, yang dalam bahasa Arab berarti mulia. Pendapat lain juga mengatakan bahwa sana berasal dari bahasa Jawa yang artinya tempat. Pendapat lain juga ada yang mengatakan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Para Wali Songo ini adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Kemajuan dan perkembangan agama Islam di Indonesia tidak lepas dengan adanya peranan tokoh-tokoh yang mempelopori dan memperjuangkannya. Mereka, yaitu Wali Songo, berjuang sebagai bentuk rasa keprihatinan dan rasa tanggung jawab untuk lebih memantapkan penghayatan dan pengamatan akidah dan ajaran agama Islam di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Indonesia. Maka dari itu sudah sepantasnya kita mengingat kembali sejarah perjuangan mereka, dengan harapan kita dapat meneladani dari kepribadian dan semangat perjuangannya. Dan pada pembahasan kali ini kita akan berbicara tentang beberapa tokoh-tokoh Islam di Indonesia yang andil besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Nah, untuk bab yang pertama, kita akan mempelajari tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan Sunan Gresik. Yang pertama, kita akan belajar tentang biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim. Biografi atau silsilah sama saja, nggih. Sunan Maulana Malik Ibrahim disebut juga sebagai Syekh Maulana Maghribi. Juga disebut sebagai Sunan Gresik. Kenapa dinamakan Sunan Gresik? Karena beliau menyebarkan agama Islam di daerah Gresik. Kemudian, beliau juga berasal dari daerah Kasan, Persia. Dan Sunan Maulana Malik Ibrahim ini dikenal sebagai kakek bantal dengan nama kakek bantal. Silsilahnya bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali. Beliau lahir sekitar pada abad ke-14 atau tahun 720 Hijriah 1350 Masehi. Untuk tanggalnya tidak diketahui secara pasti, jadi hanya diketahui sekitar tahunnya saja.
Pada tahun 1371 Masehi, Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa beserta saudaranya yaitu Maulana Mahpur, Sayyid Yusuf Mahrobi, dan 40 orang pengiring. Selanjutnya, kepribadian Sunan Gresik. Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah seorang tokoh yang terhormat yang berkedudukan sebagai berikut. Pertama, sebagai guru kebanggaan para pangeran. Yang kedua, sebagai penasehat raja dan para menteri. Yang ketiga, kepribadiannya adalah santun dan dermawan kepada fakir miskin. Yang keempat, berbahagia karena syahid. Uraian pribadi Sunan Maulana Malik Ibrahim terukir pada batu nisan yang sebelumnya diawali dengan kalimat La ilaha illallah dan surat-surat dalam Al-Quran. Selanjutnya yang C, perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam berdakwah. Ada 3 perjuangan beliau. Yang pertama, mengembangkan Islam melalui perdagangan. Yang kedua, mendakwahkan agama Islam di kerajaan Majapahit. Kemudian yang ketiga, berdakwah dengan mendirikan masjid dan pesantren. Yang pertama, mengembangkan Islam melalui perdagangan. Pada tahun 1371 Masehi, Sunan Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam, yaitu sambil berdagang. Desa Sembalo menjadi daerah yang pertama kali dituju, yaitu sebuah tempat dekat Desa Leran, Kabupaten Gresik. Dalam menyiarkan agama Islam, beliau mula-mula berdagang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang murah dan di tempat yang terbuka, yaitu dekat pelabuhan yang berlokasi di Desa Rumo. Setelah merasa dakwahnya cukup, beliau pindah ke kota Gresik dan tinggal di Desa Sawo. Di kalangan pedagang, beliau dikenal sebagai orang yang jujur dan berkepribadian luhur, tamah terhadap sesama dan tidak membedakan antar pemeluk agama. Beliau juga tidak menentang budaya dan adat istiadat yang ada, meskipun sebenarnya adat tersebut bertentangan dengan agama Islam. Namun, Sunan Maulana Malik Ibrahim menggunakan pendekatan kemasyarakatan dan kekeluargaan. Dengan pendekatan seperti itulah, Sunan Gresik mendapat simpati dari masyarakat, sehingga satu demi satu penduduk setempat tanpa adanya paksaan sedikit pun, penduduk tersebut masuk Islam di hadapan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua, mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit pada saat itu dipimpin oleh Raja Brawijaya. Kedatangannya ke pusat kerajaan tersebut disambut dengan baik oleh raja, walaupun sang raja menolak ajakan Sunan Gresik untuk memeluk Islam. Namun, walaupun beliau tidak mau masuk Islam, bukan berarti beliau tidak mengizinkan Sunan Maulana Malik Ibrahim untuk berdakwah di daerah tersebut. Karena adanya hubungan baik dengan sang raja, dalam hubungan dagang, Maulana Malik Ibrahim diangkat menjadi Syah Bandar di Gresik dan diperbolehkan menyebarkan agama Islam. Raja Brawijaya juga memberikan hadiah sebagai penghargaannya terhadap Sunan Maulana Malik Ibrahim,
yaitu memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Kemudian kota ini dikenal sebagai Desa Gapura. Yang ketiga, berdakwah dengan mendirikan masjid dan pesantren. Seiring berjalannya waktu, masyarakat di kota Gresik semakin tertarik untuk memeluk Islam karena sosok Maulana Malik Ibrahim yang santun, dermawan, dan toleran. Kondisi ini mendorong Sunan Maulana Malik Ibrahim untuk membangun Masjid Pesucinan yang sekarang ini dikenal dengan Masjid Maulana Malik Ibrahim, terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, wilayah pesisir utara Gresik. Masjid Pesucinan ini selain digunakan untuk tempat ibadah, juga digunakan untuk pembinaan para mubaligh, santri dan masyarakat. Bahkan tempat ini juga dijadikan sebagai pesantren pertama di Nusantara. Sunan Maulana Malik Ibrahim juga tidak hanya mengajarkan tentang agama, tapi beliau juga mengajarkan tentang pengetahuan teknik irigasi persawahan dan tambak yang bertujuan untuk memajukan ekonomi masyarakat pesisir di sekitar pantai utara Gresik. Sunan Maulana Malik Ibrahim berdakwah selama kurang lebih 40 tahun. Kemudian beliau wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 April 1419 Masehi. Sunan Maulana Malik Ibrahim ini dimakamkan di Pemakaman Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Yang D, nilai positif Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Yang pertama, beliau berdakwah secara tadriji atau bertahap, jadi sedikit demi sedikit. Selanjutnya, nilai positif yang bisa kita ambil yaitu beliau orang yang gigih dan tangguh dalam berdakwah. Walaupun banyak ujian, banyak cobaannya, banyak tantangannya, tetapi beliau tetap gigih dan tangguh. Yang ketiga, santun dan dermawan dalam berdakwah. Sikap ini ditunjukkan ketika beliau berdagang dengan menggelar pasar murah dan selalu berbagi kepada fakir miskin. Kekayaannya diperuntukkan untuk dakwah di jalan Allah. Jadi beliau tidak menggunakan kekayaannya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk berbagi kepada para fakir miskin. Selanjutnya, nilai positif yang bisa kita ambil yaitu beliau mempunyai sifat atau sikap toleransi yang tinggi, dan beliau selalu menjalin hubungan baik antar sesama, baik hubungan dengan masyarakat maupun kepada penguasa kerajaan Majapahit. Dan beliau juga mengedepankan silaturahim. Jadi beliau tidak serta-merta hanya berdakwah, namun beliau juga berbaur atau bergaul dengan masyarakat sekitar, yaitu dengan berdagang. Dan beliau juga tetap menghargai masyarakat yang berbeda agama. Dan yang terakhir, mempunyai sikap positif atau nilai positif yaitu berani, tidak mempunyai rasa khawatir dan takut. Sunan Maulana Malik Ibrahim langsung menghadap ke penguasa setempat yaitu Raja Majapahit demi kelangsungan penyebaran agama Islam. Sekian video pembelajaran kita hari ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Tugas hari ini adalah silahkan kalian tulis di buku tulis ringkasan materinya saja, atau kalian catat info-info pentingnya saja. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.